Om Swastiastu. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Hindu 1 Bukian. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Bukian atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Bukian, serta para Bapak Ibu hadirin yang bersedia hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan penyertaannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara Diseminasi Budaya Positif pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada peserta yang telah bersedia hadir dalam acara seminar pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, selaku pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara Diseminasi Budaya Positif pada hari ini. Antara lain, pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN Hindu 1 Bukian. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kata pada hari ini. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Bukian, terus yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 2, ada yang mewakili, serta Ibu Bapak yang sudah hadir pada hari ini guna untuk mengikuti Diseminasi Budaya Positif yang kami selenggarakan pada hari ini. Nah, acara ini boleh kita kaitkan dengan acara KKG Bapak Ibu nih. Pertama Bapak Ibu Kepala Sekolah, KKG kita diantar bungkus. Santai mantan Ibu Bapak nih. Nah, acara ini nanti akan diisi atau narasumbernya adalah Bapak Eka yang kebetulan adalah JIP di sekolah kami. Oke. Nah, semoga nanti apa yang Pak Eka paparkan tentang budaya positif dapat bermanfaat atau berguna bagi kita semua, terutamanya Bapak Ibu guru nanti dalam penyampaian di kelas dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas itu. Nah, tak lupa pula saya sampaikan terima kasih ya, terima kasih sudah berkesempatan hadir pada hari ini yang mungkin sedikit mengganggu aktivitas Bapak Ibu di sekolah, tapi tidak apa Ibu Bapak Ibu. Nah, mungkin acara ini nanti akan terlaksana kurang lebih 1 jam Pak kali, 1 jam tidak kurang lebih 1 jam. Nah, demikian mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan sesuatu. Sebaiknya acara akan segera kita mulai, untuk mempercepat. Nah, untuk itu sebagai kepada Bapak Eka sebagai narasumber, saya silakan. Acara saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala SDN Hindu 1 Bukian. Untuk sambutan selanjutnya kami persilakan Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Bukian.
Ini semua untuk bala yang diberikan. Om Swastiastu. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Hindu 1 Bukian, yang kami hormati pula Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bukian atau yang mewakili, beserta Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan pada hari ini yang saya hormati pula. Kami dari SD 3 Bukian dan Tia juga selaku Kepala Sekolahnya mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan pada kami dalam kegiatan pada hari ini, kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Ini sebagai salah satu upaya kita ya, apalagi yang pernah disampaikan oleh Bapak Pengawas, Bapak Komangnya, bagaimana kalau kita digugus diadakan kombel antar sekolah. Kegiatan ini juga bisa masuk ke dalam kegiatan kombel. Mudah-mudahan nanti, soalnya dulu pernah Tiang janji juga sama Bapak Komangnya, kebetulan sekolah-sekolah waktu itu diminta per Desember tahun 2023 biar diadakan kombel antar sekolah, tapi sampai sekarang belum juga kita membuat kombel. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti untuk gugus bukian kita 3 sekolah bisa membuat kombel antar sekolah yang notabene itu nanti kita fokus pada penyampaian praktik baik nanti, apalagi kita di bukian nanti ada CGB ada 3 ya Pak ya, Pak Jupri, Pak Eka sama Pak Yoga lagi. Nanti selain dari CGP juga bisa nanti kita berbagi praktik baik dari guru-guru yang lainnya. Semoga kegiatan pada hari ini memberikan dampak positif bagi kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita berupaya yang terbaik meningkatkan kemampuan diri, pengembangan diri kita, dan otomatis mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan ke anak didik kita untuk peningkatan potensi anak didik kita. Bapak Ibu, semoga acara hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Hanya itu yang bisa Tiang sampaikan. Kurang lebihnya Tiang mohon maaf. Tiang senyum untuk Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala SDN 3 Bukian atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu akan dilanjutkan ke acara diseminasi yang akan dibawakan oleh Bapak Iwayan Eka Hadinata SPD SD selaku pembicara. Untuk Bapak kami persilakan. Om Swastiastu Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Hindu 1 Bukian, kemudian SD Negeri 3 Bukian. Mohon maaf saya berdiri di depan. Baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, sudah mendampingi saya atau sudah menemani saya dalam diseminasi budaya positif yang akan kita bahas untuk hari ini. Dalam next slide. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk saya memenuhi tagihan dari tugas CGP yang disinkronkan dengan KKB Gugus Bukian, yaitu tentang budaya positif. Next slide. Izin perkenalkan diri, nama saya Iwayan Eka Hadinata, CGP Angkatan 10. Kayaknya pada pagi hari ini dingin sekali ya Bapak Ibu ya. Kita relax sejenak ya Bapak Ibu. Nah sekarang
Yang minta untuk Bapak Ibu berdiri dulu dan berada di samping meja masing-masing ya. Ibu kepala sekolah bisa bareng di sini, boleh juga ya. Kita rilekskan badan sejenak dulu ya. Next. Nah, sekarang kita akan melakukan suatu gerakan pelemas otot ya Bapak Ibu. Kita ikuti sama-sama ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga dengan explaining ini kita bisa melemaskan otot-otot yang masih tegang ya pada pagi hari ini. Baik, kita kembali ke acara selanjutnya. Nah, berbicara tentang budaya positif, ada yang tahu mungkin apa yang terbersit di benak Bapak Ibu guru tentang budaya positif itu apa sih? Ibu Dayu bisa tolong selalu. Baik Bu Dayu, mohon tanggapannya Bu Dayu. Menumbuh kembangkan karakter anak didik. Oh iya, bagus sekali Ibu, terima kasih banyak. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau menambahkan tentang apa sih itu budaya yang positif. Ada? Bapak Ibu bisa scroll di HP, di searching dulu ya. Bisa, boleh. Kita bebas ya. Bebas, kita merdeka dalam belajar dimanapun, mencari sumber itu bebas ya. Bisa. Ada yang mau menambahkan budaya positif itu apa? Tentang tata tertib sekolah, Tata tertib sekolah. anjuran religius. Ya,
betul ya, bagus Bu Dayu, bagus. Terima kasih Bu Dayu. Ada yang lain, rekan yang lain mungkin? Ya, wah MC saya sendiri nih. Ya, Baik, terima kasih. Kalau menurut saya budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik dan relevan untuk dikembangkan. oh ya, bagus sekali ya Ibu, terima kasih ya. Baik, kita akan bahas sama-sama atau kita akan teliti lebih lanjut tentang budaya positif. Dari segi teoritis, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Seperti itu kan? Bagus sekali. Terima kasih untuk tanggapannya Bapak Ibu saran kami. Bisa di next. Dalam membahas budaya positif ini, kita akan mengenal beberapa konsep inti dalam budaya positif tersebut. Salah satunya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, setelah itu nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya next. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dengan paradigma baru adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah diferensiasi. Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang diferensiasi itu seperti apa? Bapak Ibu bisa lagi ya scroll lagi, di searching ya bisa. Ada yang mau menanggapi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa? Pak Sugi mungkin? Jangan malu-malu, Pak Sugi aja lah. Oke, terima kasih untuk waktu kepada saya. Diferensiasi ya, menurut saya menyesuaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan itu. Ada lagi teman-teman? Begitu. Ya, terima kasih Pak Sugi. Mungkin ada yang mau menambahkan? Nyoman mungkin? Ya, Pak Nyoman. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sedikit memberi tanggapan tentang berdiferensiasi apa pembelajaran. Ya, Yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan kebebasan atau keleluasaan terhadap peserta didik untuk mengembangkan sikap atau bakat peserta didik itu. ya. Dengan kata lain, diberi kebebasan tentang cara belajarnya ya. Oh ya, terima kasih ya Pak Nyoman ya. Pak Nyoman, Pak Sugi, bagus sekali ya. Pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sangat baik lah menurut saya di gugus Bukian ini. Bisa di next Pak Kadek. Nah, namun terdapat miskonsepsi dalam teori kontrol yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Misalnya yang nomor 1, ilusi guru mengontrol murid, artinya guru yang mengontrol murid sepenuhnya, seperti itu. Yang nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kata penguatan biasanya seperti apa? Contoh dari penguatan yang sering dilakukan oleh guru-guru biasanya seperti apa? Misalnya, bisa langsung disebutkan Pak Ibu? Lagi, penguatan dalam bentuk verbal.
Apa? Bagus ya, ibu kepala bagus. Lagi ada lagi yang lebih dari itu, yang penguatannya. Ada yang tahu? Memberikan apa guys? Ya, memberikan reward, lagi memberikan hadiah dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa dikatakan miskonsepsi kalau dilihat dari sudut pandang budaya positif yang kita lakukan ya. Nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi tentang miskonsepsi tentang teori kontrol ini sendiri. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya yang sering dilakukan, kamu kok seperti itu, enggak ini ya, apa namanya, enggak kasihan orang tuamu gini. Pada akhirnya anak akan merasa bersalah. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya kita biasanya kan, kamu sekarang sini, kamu sekarang sana. Nah, ini adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang sering kita lakukan. Nah, untuk itu kita akan bahas nanti lebih lanjut lagi. Nah, sekarang untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol seperti pada tabel tersebut. Stimulus kontrol, stimulus respon dan teori kontrol ya. Nah, sekarang yang pertama, realitas atau kebutuhan yang sama. Teori kontrolnya realitas kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksakan. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tentunya pandangan setiap orang itu tentang keadaan, tentang dunia pastinya akan berbeda-beda. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Intinya kita yang dapat merubah diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian saya bisa mengobrol dengan orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita bujuk tapi tidak berhasil. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kita di teori kontrol itu model berpikir kita harus menang. Artinya bukan kita egois, bukan, tapi kita memberdayakan pikiran-pikiran yang positif pada siswa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang konsep mimpi. Yang pertama tentang disiplin positif. Sekarang tentang disiplin positif, saya mau bertanya, apa yang terlintas saat Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Apa? Ada yang tahu? Mematuhi, ya mematuhi boleh. Atau saya rubah dikit, seseorang dikatakan disiplin apabila dia mentaati peraturan. Nah, di sini kadang-kadang disiplin erat kaitannya dengan aturan. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau sudah bisa mentaati berarti dia disiplin, seperti itu biasanya ya. Bisa. Nah, disiplin positif ini bisa dijabarkan sebagai berikut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin kita maknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan,
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan umum maksudnya ya, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa arti dari intrinsik Bapak Ibu? Ya, disiplin dari dalam ya, artinya kita menumbuhkan disiplin dari dalam dirinya, bukan. Kalau ekstrinsik apa? Dari luar. Biasanya kan kita berdasarkan perintah biasanya kalau intrinsik ya. Kalau intrinsik itu dari dalam dirinya ya, bisa. Nah, berikut merupakan nilai-nilai kebajikan ya, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dari kalau kita lihat dari nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila sebagai berikut, ada yang bisa membacakan biar tidak saya ada yang berbicara. Mungkin Pak Murah, tolong untuk nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih waktunya. Untuk nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Ya, bagus, terima kasih Pak Murah. Untuk yang nomor 2, nilai kebijakan dari Ibu Primary Years Program, siapa yang mau membacakan mungkin? Iya. Terima kasih atas waktunya. Untuk Primary Year Program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, terima kasih Bu Dayu. Lagi satu, siapa yang mau atau bersedia? Pak Nyaman, ya, masih malu-malu angkat tangan Pak Nyaman ini loh. Tentang keterampilan hidup ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan yang nomor 3, itu adalah keterampilan hidup yang dimana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyaman ya. Nah, nilai-nilai tersebut juga berpengaruh pada kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup misalnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima adalah rasa diterima, dipedulikan,
berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan ini meliputi mandiri. Mandiri artinya memilih cara apa yang dia lakukan, misalnya dalam memecahkan sebuah pertanyaan, bagaimana caranya mandiri, secara mandiri ya. Tiap orang tentunya beda-beda untuk memecahkan suatu masalah. Itu contoh spesifiknya. Kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, kesenangan adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, hal ini jika sudah terpenuhi semua, maka pasti siswa akan bahagia, ya, akan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian poin yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Biasanya orang melakukan sesuatu itu pasti menginginkan suatu imbalan ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa melakukan apa yang kita berikan atau apa yang kita perintahkan supaya tidak dihukum, seperti itu ya. Nah, yang kedua mendapatkan imbalan. Biasanya siswa kita tidak ingin siswa yang seperti itu ya. Misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti itu. Jadi next, motivasi perilaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia yang bagaimana Bapak Ibu inginkan ada pada diri murid Bapak Ibu, bisa dijelaskan atau bisa memberikan suatu tanggapan tentang yang mana yang mau Bapak Ibu inginkan berada pada diri murid Bapak Ibu. Ada yang mau? Kejujuran pertama. Kejujuran pertama. Oh, bagus ya. Dari ketiga ini udah apa yang mana? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan, atau mereka itu melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu inginkan ada di diri murid Bapak Ibu? Udah yuk. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mungkin yang mereka inginkan di sini, misalnya diri siswa itu sendiri, karena dengan menjadi diri sendiri, mungkin siswa itu akan lebih leluasa. Tapi penanaman dari disiplin positif itu harus ditanamkan sehingga lebih berbudaya disiplinnya. Ya, terima kasih Bu Dayu, bagus sekali ya pemahaman Bu Dayu tentang budaya positif yang baru seperempat saya sampaikan ya. Baik, tentunya kita semua pasti mau menanamkan motivasi perilaku manusia pada murid yang nomor 3 ya, yaitu untuk menjadikan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Bisa.
Nah, sekarang biasanya motivasi tersebut berhubungan dengan hukuman seperti yang tadi disampaikan, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi, bisa saling berbagi. Bapak Ibu, ada yang tahu hukuman itu apa? Kemudian konsekuensi itu apa? Selanjutnya restitusi itu apa? Bisa Bapak Ibu cari lagi di Google ya, biar lebih ini plong jawabnya, biar lebih mantap seperti itu ya. Sudah ada yang menemukan Bapak Ibu? Sudah ada yang menemukan? Pak Lurah ya, saya sepertinya sudah ketemu ini. Ya Pak Lurah. Terima kasih atas bantunya. Nah, kebetulan ini yang cek di Google tentang restitusi. Restitusi, ya boleh restitusi dulu. Nah, kalau hukuman yang saya tahu itu hukuman sesuatu yang ada aturannya terus dilanggar, seperti itu hukuman ya. Terus konsekuensi hampir mirip dengan konsekuensi ketika kita melakukan sesuatu yang salah mungkin ya, harus kita menerima yang apa kita lakukan. Seperti kelakuan perilaku yang kita salah mungkin ya. Restitusi kebetulan ini restitusi baru yang lihat menurut di Google ya. Nah, ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, terus sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, terima kasih Pak Lurah. Terima kasih. Sangat jelas sekali penjelasan dari Pak Lurah ya. Terima kasih banyak. Baik, kita akan lanjutkan. Sama seperti yang dikatakan Pak Lurah tadi, kalau hukuman itu adalah tidak terencana, ya, tidak terencana atau tiba-tiba, tidak ada aturan yang mengikat, tapi kita hukum, itulah. Jadi anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hanya guru yang memberikan suatu hukuman tanpa siswa tahu hukuman apa yang akan diberikan. Gimana aja pada saat itu guru mungkin sekarang kamu udah melanggar, sekarang kamu bersihkan WC. Siswa kan nggak tahu akan sudah membersihkan WC seperti itu. Ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Jika kamu seperti ini, maka seperti ini. Itu nggak ada langsung, itu hukuman. Kemudian selanjutnya konsekuensi seperti yang dikatakan Pak Lurah lagi, sudah terencana atau sudah disepakati bersama, ya. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Berarti dalam konsekuensi ini sudah ada kesepakatan antara murid dan guru tentang pelanggaran yang sudah dilakukan. Jika umpamanya tidak memakai topi pada saat upacara bendera, tentunya setiap sekolah mempunyai aturan tersendiri, ya. Bisa disesuaikan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Seperti yang saya katakan tadi, disesuaikan dengan sekolah-sekolah. Kemudian yang terakhir adalah restitusi.
Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini dalam menghukum konsekuensi dan restitusi, guru mempunyai 5 posisi kontrol. Di antaranya menghukum, membuat merasa bersalah, kemudian pemantau, teman, dan yang terakhir manajer. Nah, di sini untuk menghukum ada kasus di atas ya. Siswa tidak memakai dasi saat upacara bendera. Bisa dilihat, Bapak Ibu? Bisa dilihat ya. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, biasanya kita akan memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam, seperti itu. Itu salah satu contoh dari apabila kita posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian untuk yang pembuat merasa bersalah, seperti ini misalnya, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahukan kamu selalu mengecewakan. Apa yang terjadi pada anak apabila seperti itu? Bahasanya, ya pasti anak itu akan merasa bersalah ya, akan pelanggaran atau akan kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya, pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara belilah dasi di koperasi, jangan ulangi kesalahan ini lagi. Berarti biasanya kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau, mereka akan istilahnya mencari-cari kesalahan. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Karena kita mantau murid dulu, cari, oh ini salah ini, ya. Kemudian sebagai teman, kalau seumpamanya dihadapkan dengan kasus siswa tidak memakai dasi saat upacara bendera itu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ya, atau bantu ibu ya, kali ini saja seperti itu. Yang terakhir adalah manajer. Jika posisi kita sebagai manajer, kita akan melakukan hal seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Nah, saya mau bertanya sekarang. Kita jawabnya spontan aja ya Bapak Ibu ya. Kita santai saja. Ya. Menurut Bapak Ibu, langkah atau posisi kontrol sebagai guru mana yang paling tepat kita gunakan untuk pembelajaran pada dewasa ini? Budaya lagi ya, boleh. Terima kasih waktunya. Kalau menurut saya dari kalimat posisi kontrol guru, kebetulan kemarin kan dapat workshop itu ya. Jadi saya sebagai manajernya ya. Dengan memposisikan diri kita sebagai guru, yaitu sebagai dalam kontrol guru sebagai manajer. Jadi siswa itu bisa kita harapkan siswa itu bisa mengevaluasi dirinya, di mana letak kesalahannya, terus untuk mengatasinya bagaimana seperti itu. Dan di sini juga kebetulan yang membuka di PNM. Dari situ kita menanyakan dulu apa yang siswa itu yakini, mungkin alasannya dulu, sehingga siswa itu akan memberikan alasan bagaimana, apa sebabnya mereka seperti itu.
Ya, kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai penghukum, belum tentu, soalnya misal ada siswa yang telat, dan itu mungkin ada alasannya, bukan berarti dia bangun kesiangan mungkin pada saat itu. Mungkin siswa itu bisa membantu orang tuanya atau menjenguk orang tuanya, menginap orang tuanya di rumah sakit seperti itu. Jadi dengan sebagai manajer, kita memberikan peluang untuk siswa itu mengevaluasi dirinya. Kita tanyakan perlahan, menguatkan pribadinya dia seperti itu. Oke. Untuk meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, sehingga alasan yang sebenarnya kita tahu dari siswa itu. Ya, betul sekali Bu. Terima kasih Bu Dayu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sangat bagus sekali tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu. Betul sekali. Kalau kita sebagai memposisikan diri kita sebagai manajer, kita akan melakukan suatu dialog, karena belum tentu juga kalau semuanya siswa terlambat datang ke sekolah, belum tentu semata-mata semua ada titiknya di siswa, ya. Misalnya pada saat berangkat ke sekolah, ban motor bapaknya bocor, harus ke bengkel dulu. Kita harus menyesuaikan juga seperti itu, ya. Kita harus bisa berdialog dengan siswa sehingga dia dapat mengevaluasi dan mencari solusi akan kesalahan yang dilakukan seperti itu. Baik, bagus sekali Bapak Ibu, sangat interaktif sekali. Selanjutnya apa ada? Nah, sekarang dari 5 posisi kontrol tersebut kita akan melakukan sebuah kuis, ya. Kita akan melakukan sebuah kuis. Apakah ini termasuk posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian apa lagi, ya? Manajer lagi, apa lagi? Pemantau lagi, teman. Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Izin sebentar ya Bapak Ibu. Baik, sudah tidak sabar tentang kuis yang akan ditampilkan, ya. Baik, sekarang lanjut Pak Kadek. Nah, di sini ada suatu pertanyaan. Posisi apakah aku, ya? Saya kecewa sekali denganmu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa? Nah, pembuat, pemantau. Bisa jadi, ya. Apa? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama apa? Penghukum lagi, pembuat rasa bersalah lagi, pemantau, teman, manajerial. Nah, kalau kasusnya seperti ini, posisi kontrol apakah aku jika mengatakan hal seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat orang merasa bersalah. Ada yang lain? Teman. Ada yang lain? Bisa jadi teman, bisa jadi pembuat rasa bersalah, ya. Jawabnya akan kita lihat sama-sama. Coba. Oh, ternyata pembuat merasa bersalah, ya Bapak Ibu, ya. Oh, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Otomatis kalau orang kecewa berarti kita kan merasa bersalah, ya. Sudah? Nah, lanjut. Masih ada 100 soal ini yang Bapak Ibu. Nah, sekarang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, apa? Manajer. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Yakin? Oke, lanjut Pak Kenek. Apakah jawabannya ini? Ya, bagus sekali manajerial, ya, bagus. Lagi. Posisi apakah? Wah, udah meresapi sekali tentang posisi kontrol, ya Bapak Ibu, ya. Ya, bagus sekali teman, ya. Pak Kenek jangan cepat-cepat, Pak Kenek, nanti kelihatan jawabannya. Lanjut ya. Kamu sering Bapak lihat tidak?
Ya sebentar dulu saya. Kamu sering Bapak lihat tidak menjilat toilet habis digunakan. Sekarang bersihkan semua toilet yang di sekolah. Kebetulan toiletnya ada 8 di sini ya. Nah apa ini Bapak Ibu? Apa ini? Pemantau. Ada lagi jawabannya yang lain? Gak ada? Sepakat pemantau semua ini? Ya kita lihat sama-sama. Wah, bagus ya. Pemantau karena dia sering melihat ya, sering melihat berarti dia pantau ini. Nah ini gitu ya. Lagi selanjutnya Mencari kesalahan. lari keliling lapangan 50 kali. Apa ini? Penghukum ya. Bagus sekali ya, penghukum. Nah, dari 100 soal yang saya tampilkan ini hanya setengah soal yang masih gini ya, masih abu-abu. Di sana dapat saya simpulkan udah meresapi tentang nilai kontrol yang saya sampaikan tadi ya. Baik, bisa dilanjutkan Pak ya? Nah, sekarang kita kembali ke konsep inti yang berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas ya. Tentang keyakinan kelas. Next. Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bisa angkat tangan dulu supaya terlihat ya. Ada yang mau menanggapi? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Lagi Bu Dayu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu kan kemungkinan akan leluasa untuk siswa itu mungkin melanggarnya, pasti akan dilanggar. Ya. Kalau keyakinan, kita dari kata keyakinan kita sudah tertanam di benak mereka, sama seperti meyakini agamanya. Sebagaimana dia meyakini agama, jadi dari kesepakatan kan dulu dibuat untuk membuat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan terlebih dahulu karena sudah disepakati oleh siswanya, kelompok siswa di kelas, maka otomatis setelah disepakati akan diyakini mereka punya dorongan dari dalam dirinya untuk meyakini sekian poin yang ada di keyakinan kelas tersebut. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih sudah lengkap sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin bisa. Sudah cukup ya? Itu oke. Terima kasih banyak ya Bu Dayu. Betul sekali ya. Kenapa keyakinan kelas? Bisa di next Pak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan aturan? Karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Universal adalah umum yang disepakati seperti yang dikatakan Bu Dayu tadi, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Intinya, kenapa keyakinan kelas? Kalau kita sudah yakin, berarti akan muncul dari dalam dirinya untuk memenuhi keyakinan tersebut. Kalau aturan, biasanya kita lihat kembali lagi ke awal. Kalau aturan, siapa yang membuat biasanya? Siapa biasanya yang membuat? Kalau aturan biasanya guru yang membuat ataupun sekolah yang membuat, otomatis tidak ada timbal balik antara siswa atau murid dengan guru, ya nggak ada respon dari siswa seperti itu. Makanya kita katakan keyakinan kelas adalah semua yang diyakini antara murid dan guru masing-masing, ya. Bisa menjawab. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Kenapa dibilang bersifat abstrak? Bisa dijelaskan atau ada yang mau menanggapi mungkin? Kenapa bersifat abstrak? Saya tanggapi untuk yang pertama ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak karena mengikuti
mengikuti apa? Mungkin ada permasalahan-permasalahan baru yang belum muncul di keyakinan kelas yang sudah kita sepakati terlebih dahulu. Ya, mungkin ada kesalahan baru, dan karena bersepakati kita bisa tambahkan nanti kesepakatan kelas-kelas. Kemudian berupa pernyataan yang universal itu umum. Ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kalau dibuat dalam pernyataan positif, sebentar ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya merekam kegiatan hari ini ya untuk memenuhi tugas di CJP ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya pernyataan dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas supaya dalam hal kebersihan kelas dalam pernyataan positif. Ada yang tahu? Misalnya itu ya, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Itu bisa dijadikan suatu contoh dari keyakinan kelas yang kita buat. Dilanjutkan lagi, tadi sampai mana ya Bapak Ibu? Sedikit saja agar mudah diingat. Hah? Sedikit saja. Sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Tentunya setiap sekolah atau setiap kelas itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelasnya juga kita buat sesuai dengan sekolah. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas seperti yang Bu Dayu katakan tadi, supaya ada pemahaman yang menyeluruh antara siswa dan guru. Nah, sekarang untuk segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, saya akan menerangkan tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Misalnya seperti ini, kalau ada siswa yang berbuat salah, terus kita salahkan lagi, tentunya efeknya akan jangka panjang ya, sebetulnya atau setidaknya akan jangka panjang. Nah, maka dari itu kita menggeser identitas gagal murid tersebut menjadi identitas sukses. Salah satunya ada beberapa contohnya, berbuat dengan kata-kata seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, di sini kita menstabilkan emosi siswa, emosi murid, itu yang pertama dilakukan. Kemudian
validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan tentunya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Masih ingat 5 kebutuhan dasar yang tadi dijelaskan? Kesenangan, kebebasan, ya, dan lain sebagainya ya Pak Ibu ya. Nah, sekarang dalam validasi tindakan yang salah kita bisa menuangkan dalam bentuk-bentuk kalimat seperti ini ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tentunya setiap orang itu memiliki alasan kenapa melakukan pelanggaran atau lain sebagainya. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya pulpen baru, kemudian diambil temannya, dilempar-lempar, dia marah. Tentunya itu alasan yang tepat untuk dirinya. Walaupun memang nanti dia mukul temannya, tapi kita harus berada di posisi manajerial pada saat itu. Setiap tindakan pasti ada tujuan ya. Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya saling menghargai dan lain sebagainya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Di awal sebelum konsep inti segitiga restitusi ada keyakinan kelas ya. Nah, sekarang kita tanyakanlah keyakinan di tahap yang terakhir di segitiga restitusi ini. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Secara intrinsik artinya dari dalam diri ya. Nah, misalnya kita bisa mengemukakan atau memberikan sebuah kalimat atau pernyataan sebagai berikut pada siswa ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai hukum yang kita telah sepakati bersama? Ini kembali lagi ke keyakinan kelas ya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan dalam segitiga restitusi. Namun di kenyataan, di realitanya, nanti saya percaya Bapak Ibu mempunyai bahasa-bahasa lain atau kalimat-kalimat lain untuk melengkapi hal tersebut ya. Selanjutnya saya akan menampilkan suatu video. Jangan dilihat apa yang tadi Bapak dengar itu dari kepala kelas. Caranya kamu berdekatan ya dengan Fikri. Ya Pak, saya merasa kesal yang menghadapi Fikri Pak. Kenapa bisa seperti itu Mas? Dia selalu mengejek sama orang tua saya, padahal saya tidak ada kesalahan dengan itu. Oh seperti itu. Wajarlah kalau merasa kesal sama Fikri ya. Bapak saja jika ada di posisi itu pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada diri ini? Saya menghadapi dan saya berkata saling mempertahankan Pak. Oh itu. Pasti kamu melakukan hal itu ada alasannya ya? Ya Pak, bisa saya biasa saja mendengar nama orang tua saya diejek dan padahal selama ini saya tidak pernah mencari masalah pada siapapun di sekolah. Ya, Bapak mengerti. Wajarlah kamu merasa kesal dan marah. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak terbaik lebih buruk dari itu. Misalnya memukul dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah sebelum mengutak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan di sana? Saling menghormati antara teman-teman. Ya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu apakah penting menurut kamu? Penting Pak. Baiklah, jika itu penting menurut kamu, jadi bagaimana cara menerapkan keyakinan tersebut jika
Ini salah satu contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Di sana apa yang bisa Bapak Ibu cermati atau mungkin bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan setelah saya menerapkan segitiga restitusi tersebut? Bisa tolong angkat tangannya, mungkin siapa? Ada mungkin saya ulang lagi videonya atau masih malu-malu untuk angkat tangan? Ada yang mau menanggapi dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan? Apa yang terlihat nyata sekali di sana seperti itu? Apa yang terjadi pada siswa tersebut spesifiknya? Ada yang mau? Mungkin ibu-ibu kepala sekolah mungkin mau menanggapi, boleh? Oh, ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan coba menanggapi dari tindakan tadi, dari restitusi yang sudah Pak Eka laksanakan, di mana siswa itu pertama-tamanya melakukan tindakan yang salah, terus setelah diterapkan restitusi oleh Pak gurunya, sehingga anak itu merasa dengan dirinya salah, akhirnya dia berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Artinya lain kali tidak akan seperti itu lagi. Hanya itu kata. Ya, terima kasih Bu. Ada yang mau menanggapi lagi? Ada? Dari segitiga restitusi seperti yang saya katakan di awal, dari permasalahan tersebut yang dilakukan murid, diharapkan nanti siswa dapat timbul motivasi dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi dari kesalahan yang ia perbuat seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke sebelum kita lanjut ke 50 slide berikutnya, mungkin ada yang mau ke depan membawa catatan, boleh, bebas. Apa saja yang sudah disampaikan dalam diseminasi hari ini? Ada yang bersedia? Saya persilahkan. Sebelum ditunjuk ya, ada yang mau? Mungkin apa saja yang sudah disampaikan dalam diseminasi kali ini? Siapa yang mau bersedia? Boleh membawa catatan kecil ya. Ayo, Ibu Bapak, siapa yang bersedia? Baik Ibu, ya, terima kasih Bu. Berdiri Bu. Berdiri dari diseminasi budaya positif tadi, di beberapa yang ingat dan catat. Yang pertama itu tentang budaya positif, pengertiannya adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Terus ada 5 kebutuhan hidup. Nah, salah satunya yang dia ingat itu kebebasan. Itu ya. Terus di sini ada juga hukuman, konsekuensi dan restitusi. Terus lanjut ada paling yang ingat dan yang sukai ini ada
5 posisi kontrol. Ya. Guru. Dan Posisi kontrol itu ya, 5 kontrol guru. Pertama itu tentang penghukum sebagai penghukum. Ya, mungkin contoh-contohnya ibu bapak sudah ingat nih. Terus yang kedua juga tentang pembuat merasa bersalah. Dan itu pemantau. Dan itu sebagai teman dan sebagai nanti bapak karena nanti penting sekali mungkin kita terapkan, yang mana bisa diterapkan, yang mana tidak. Ada dari segi positif dan negatif yang disampaikan nih. Nah, dari kelima kontrol guru itu yang paling tepat digunakan nanti sebagai nanti ya yang telah dijelaskan Ibu Dayu. Nah, nah terus ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Tadi Bu Dayu menyampaikan yang paling tepat dilaksanakan adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Atas sebab kalau peraturan itu banyak dibuat oleh guru atau kepala sekolah atau sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas, mungkin anak itu merasa yakin dengan dirinya, itu tidak ada paksaan dari orang lain, gitu, dari memang betul-betul dari benak dirinya. Mungkin yang terima kasih Ibu, sangat lengkap sekali apa yang diberikan atau apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi lagi apa yang sudah disampaikan dalam diseminasi hari ini? Sedikit saja bisa. Mungkin Ibu Ana? Ya, terima kasih. Wah, dua kepala sekolah yang menanggapi sekarang. Terima kasih. Dari pagi ya, ada 1 jam ya. Ternyata banyak sekali ilmu baru ya, apalagi kalau tiap kepala sekolah pun kalau nggak belajar langsung di MM atau dapat iklan, ini baru juga ya. Memang dari awal kalau disiplin positif mungkin kita udah sering ya. Sedangkan materi yang lain ada yang seperti posisi kontrol kita yang lebih mendetailnya seperti apa baru, walaupun yang kepala sekolah banyak ilmu baru yang dia dapatkan ya, terutama dari posisi kita sebagai kontrol kita, bagaimana kita di sekolah menghadapi anak didik kita, bagaimana kita jangan menjudgment murid si A, si B, begini begitu tanpa kita mengkoreksi langsung latar belakangnya seperti apa. Kesalahan yang dibuat oleh anak-anak belum tentu 100% datang dari anak sendiri. Kadang lingkungan kita nggak tahu. Ya, mungkin secara umum sering ya kita memposisikan diri sebagai guru itu yang ya penghukum gitu ya. Anak salah tidak ikut aturan, anak harus begini. Dan tanpa kita istilahnya mencari latar belakang kesalahan anak itu yang dilakukan apa sebenarnya latar belakang belum tentu 100% dari anak. Terus tentang kesepakatan kelas dan juga tentang hukuman tadi, kesepakatan kelas ini kalau kita terapkan langsung di sekolah, terutama intinya ya harus nggak boleh anget-anget tai ayam ya. Kesepakatan kelas ini harus konsisten kita lakukan, apalagi ketika kesepakatan kelas itu ada, otomatis di dalamnya ada proses ya, tidak jedor langsung ada seperti itu, pasti ada proses interaksi, kolaborasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Ketika ada satu aturan, ada konsekuensinya apa? Berarti berdasarkan aturan awal sebelum kesepakatannya ada kesepakatan seperti ini, ada konsekuensinya. Otomatis anak-anak udah memahami kalau saya melakukan A, konsekuensinya pasti ini. Secara istilahnya datang dari diri sendiri, mereka memahami bahwa
setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Inggih, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Beri tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah ya, kedua. Wah, sangat lengkap sekali Ibu. Terima kasih banyak sudah menanggapi. Untuk sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Wah, ternyata udah terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata 50 slide itu mungkin untuk diseminasi berikutnya. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata atau perbuatan yang saya lakukan selama diseminasi ini. Akhir kata saya aturkan permasalahan. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu, demikian acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan diseminasi hari ini, kami selaku penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan mengaturkan prapesan Om Santi 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 Om.